Tujuan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup pembangunan hotel adalah untuk mengidentifikasi kegiatan pembangunan dan operasional hotel, terutama yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sehingga dalam pelaksanaannya, hotel tersebut dapat mengambil kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup sesuai yang mengacu pada aturan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Ke deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatannya adalah rencana usaha ataupun pembangunan Hotel Cokro di Samarinda. Ini akan menggunakan tanah seluas 1.529 meter kubik yang akan dibangun dengan 11 lantai sekaligus dengan fasilitas yang melengkapinya seperti meeting room, fitness room, kamar, kolam renang, dan yang lain-lainnya. Sedangkan untuk pemasok sumber energi listrik yang utama menggunakan PLN sekaligus dengan genset. Namun dengan catatan penggunaan genset digunakan apabila listrik utama itu mati ataupun padam. Sedangkan untuk pemasok air bersih ini kita menggunakan PDAM sebagai pemasok utamanya yang menggunakan 3.300 liter sebanyak 4 buah yang akan digunakan sebagai proses pembangunan sekaligus dengan biaya operasionalnya. Untuk sistem pencegah kebakaran di bangunan ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem pendeteksian, sistem perlawanan, dan sistem penyelamatan. Untuk pendeteksian sendiri ini menggunakan seperti head detector, untuk sistem perlawanan bahaya api seperti sprinkler, hidden box, dan hidden pillar, dan untuk penyelamatan ini seperti fasilitas warning system ataupun tangga darurat. Pembangunan struktur bangunan dan penataan pertamanan. Sumber dampak. Kegiatan yang merupakan sumber dampak adalah memindahkan bahan-bahan pembuat beton seperti semen, kerikil, pasir, dan besi beton, penataan pertamanan, dan struktur bangunan. Jenis dampaknya, kegiatan ini akan menimbulkan dampak pada komponen kualitas udara dan kebisingan, berupa peningkatan kadar debu dan polutan udara lainnya serta bertambahnya tingkat kebisingan akibat kegiatan pengecoran beton. Kegiatan ini juga akan berdampak pada komponen kualitas air dengan meningkatnya kekeruhan di alur selokan sehingga dapat mengganggu kehidupan flora dan fauna air di lokasi proyek dan sekitarnya. Besaran dampak kehidupan manusia, flora dan fauna di lokasi proyek dan sekitarnya. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup, tahap prakonstruksi. Pencegahan dampak negatif ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi rencana pembangunan proyek kepada masyarakat yang meliputi berbagai komponen, seperti tokoh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Tahap konstruksi, pengelolaan lingkungan dengan mengatur jadwal mobilisasi bahan atau material dan peralatan serta semua pekerja menggunakan APD, alat pelindung diri. Tahap operasional, melakukan pendekatan dengan perangkat daerah setempat tentang kerjasama di bidang tenaga kerja. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup. Tahap prakonstruksi, menyebarkan isian pada saat rapat lingkungan atau pertemuan di kelurahan Nunukan berkaitan dengan keinginan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa. Upaya pemantauan lingkungan hidup. Pemantauan dilaksanakan dengan pendataan dan pengecekan kesehatan pekerja pada instansi kesehatan terdekat. Tahap operasional, menyebarkan isian kepada anggota masyarakat melalui kelurahan berkaitan dengan lowongan kerja yang tersedia. Keahlian diperlukan dan jadwal penerimaan pegawai.